Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nih keluarga Sip di hari Senin tanggal 9 Juni 2025. Senang sekali sahabat siar Anda, Vika Laila bisa menemani ruang dengar Anda kembali nih keluarga Sip di talk show Beranda Perempuan ya, dimana talk show ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Dan keluarga Sip di hari ini nih keluarga Sip ya, hari Senin tanggal 13 Zulhijjah ya Kak ya, dimana ini masih hari raya gitu sebenarnya ya, makanya masih, libur ya, hari makan-makan. Iya, hari makan-makan. Kita walaupun ini hari Senin, ini dilarang untuk berpuasa nih keluarga Sip ya, karena ini disebut dengan hari tasyrik ya. Untuk itu kita hari ini keluarga Sip mengundang sosok tokoh emak-emak di kompleknya gitu. Penggerak emak-emak di kompleknya nih, yaitu the one and only Apoteker Trisna Puspitasari atau Kak Nana ya. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Vika. Iya, gimana nih Kak kegiatan kurbannya kemarin nih Kak? Hari makan-makan pokoknya. Oh iya, Masya Allah ya. Banyak banget udah ya. overload makanan. Oke, nah nanti kita bakalan ngobrolin gimana sih aktivitasnya emak-emak di hari raya kurban ini ya Kak ya. Tapi sebelum itu Vika mau ingetin dulu nih untuk keluarga Sip yang punya pertanyaan ataupun mau sharing ya kegiatannya as emak-emak gitu ya. Boleh banget kirimkan pertanyaan Anda ataupun cerita Anda di line interaktif kita di 082174597178 atau bisa kirimkan di Instagram kita, baik itu DM ataupun di komentar di postingan terbaru kita, ya itu di Sip FM ya. Jangan lupa juga untuk Anda yang mungkin bakalan nih baru denger nih, ternyata habis ini mau pergi gitu ya, jangan sedih keluarga Sip ya, karena kita bakalan available juga di YouTube Sip Media. Jadi jangan lupa untuk di subscribe di channelnya, untuk dicek-cek juga, ditonton semuanya dan juga di share nanti ya. Oke, jadi nih keluarga Sip, hari ini tema kita adalah emak-emak di saat Idul Adha gitu ya kayak. Emang spesifik banget gitu ya. Obrolannya ringan ya sepertinya ya. Jadi sebenarnya nih Kak ya, emak-emak di Idul Adha tuh harus ngapain aja? Apakah ikut sembelih juga? Enggak ya? Enggak lah. Mungkin udah kalau peran inti aja sih sebenarnya kan. Kalau di hari Idul Adha itu biasanya udah dari pagi tuh, malah mungkin dari malam udah nyiapin makanan karena kan besoknya disunahkan puasa ya. Sebelum sholat id gitu ya. Jadi udah menyiapkan makanan dan di malam untuk besok berbuka pulang sholat gitu kan. Atau yang mau dibagi ke tetangga biasanya gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu tuh menyiapkan hal seperti itu. Terus akhirnya nanti udah selesai sholat id, terus menyiapkan konsumsi orang tim kurban, tetap jadi dikonsumsi gitu ya. Terus ada juga yang menjadi panitia kan, menjadi panitia di kurban, mungkin tidak ikut sembelih tapi menyiapkan lokasi, bendahara mungkin gitu ya, beberes tempat gitu. Terus ada lagi tugas yang juga penting itu adalah menyiapkan kegiatan untuk anak-anak ketika proses Idul Kurbannya berlangsung. Itu kan Idul Kurban itu kan agak lama. Sebenarnya kan kalau kita lihat di Indonesia itu malah lebih heboh Idul Fitri ya. Padahal kalau misalnya kita pelajari itu seharusnya lebih besar Idul Adha ini karena lebarannya 4 hari gitu. Malah awal orang sebulan ya. Idul Fitri yang sebulan lebarannya gitu kan. Padahal Idul Adha itu memang 4 hari itu kita nggak boleh puasa, memang harinya makan-makan gitu kan. Jadi ada saatnya ibu-ibu memang menyiapkan kegiatan untuk anak-anak ketika acara kurban berlangsung gitu. Terus ada juga bisa menjadi ajang silaturahmi ya kan, karena kan ketika kita ada kegiatan kurban ini jadinya masyarakat kumpul tuh ya kan, mungkin yang biasanya tidak aktif di komplek atau di masyarakat datang karena dia ikut kurban atau apa gitu. Jadi ibu-ibu tuh sangat mengambil peran penting sebenarnya di dalam
ketika kurban Iya. gitu. Tapi yang tak kalah pentingnya itu adalah di poin yang ketiga tadi, menyiapkan kegiatan untuk anak-anak. Karena Oke. kan kita langsung aja kali ya. Kadang-kadang kan ada tuh, Vika kemarin juga ada tuh yang teman kakak posting senior itu tentang kenapa sih penyembelihan tuh harus ditonton, katanya jadi tontonan gitu. Terus kayak padahal kan itu makhluk hidup ciptaan Allah juga, kasihan bla bla gitu ya. Iya, iya. Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya butuh edukasi. Nah, itu juga fungsi seorang ibu, seorang Iya. emak-emak di rumah, bahwa fungsi edukasi itu sangat penting untuk edukasi keluarganya. Oke. Nah, mungkin kalau suami udah lah ya, karena mereka pasti juga seorang petugas di itu kurban. Tapi anak-anak itu penting edukasi tentang Idul Kurban ini gitu. Termasuk kan ada ya, kalau kakak jujur, kalau sekarang tuh nggak menganut psikologi modern, jadi tidak ada istilahnya anak-anak tidak boleh melihat. Kan katanya nggak boleh tuh anak-anak di bawah umur melihat proses penyembelihan. Kalau tidak ada sebenarnya dalam Islam, malah anak-anak harus diajak melihat bahwa ini tuh adalah proses. Dalam Idul Kurban tuh ada proses seperti ini. Yang salah adalah tidak mengedukasi anak-anak. Harus ada briefingnya harus ada dulu, briefingnya. ya, Kak, ya. Makanya prepare before Idul Adhanya itu sebenarnya lebih penting gitu, bukan ketika hari hanya sebenarnya. Tapi kalau ngomongin itu, di mana sekarang nih di rumah Vika lagi ada 6 Anak-anak, toddler iya, ya. iya, toddler ya. Kemarin mereka Vika ikutin, Iya. mereka Diajak, pengen iya, excited iya. gitu ya, ikutan dalam menyaksikan. Mungkin bukannya kurang sih, udah Vika bilang nih, Iya, iya, jangan iya. kesana, Iya, iya. takutnya dia Oh, trauma. Ujungnya enggak. karena emang trauma setelah itu gitu. Kak. Terus? Tapi setelah, dan energinya langsung habis dari yang perginya jingkrak-jingkrakan, iya. seneng-seneng lihat sapi gitu ya, bahkan berani megang sapi, ujungnya nggak berani lagi nih. Telat edukasi berarti. Jadi mengedukasinya itu memang dari sejarahnya Idul Adha dulu. Jadi bagaimana sih Idul Adha ini adalah bentuk ketakwaannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Ismail aja waktu itu juga masih kecil loh, yang waktu itu proses sembelih gitu ya. Sedangkan waktu itu Allah malah menyuruh nyembelihnya manusia loh. Ya kan? Iya, iya. Jadi proses edukasi dan dialog imannya itu berjalannya bukan hanya beberapa hari sebelum itu, tapi memang udah jauh-jauh hari kita ceritakan gitu ya. Mungkin yang perlu kita waspadai adalah usia anak, Vika. Jangan terlalu kecil juga. Mungkin udah yang paham bahwa ini prosesnya. Mungkin di usia-usia TK tuh udah bisa deh kita ajak dialog gitu kan. Malah mereka kalau di rumah itu malah Omar udah bisa komen anak teman-temannya yang ketawain gitu. Itu yang salah. Iya. Kenapa sih sapi disembelih lagi berdarah-darah gitu dan dia sampai nangis diketawain teman-temannya? Dia nggak terima karena dia udah tahu bahwa itu proses gitu. Maksudnya ini proses dalam Idul Kurban tuh ada seperti ini dan gunanya seperti ini gitu. Jadi berarti teman-temannya ini yang perlu kita edukasi. Nah, berarti tidak ada edukasi di rumah. Itu kan parah ya. Maksudnya masa membuli sapi ya gitu kan. Maksudnya kita kan itunya yang penting gitu, Vika. Di postingan yang tadi itu yang dipostingan teman kakak tuh karena dia mungkin menakutkan hal seperti itu. Ini makhluk hidup yang diciptakan Allah disembelih terus dijadi bahan tontonan gitu ya. Nah, yang salah itu adalah respons tadi, orang-orang kita yang mungkin tidak diedukasi, terutama anak-anak. Kalau orang dewasa kan udah tahu ya, seharusnya sudah tahu esensinya apa. Jadi di anak-anak ini, karena ke depan mereka adalah generasi penerus yang akan meneruskan proses kurban ini. Kalau mereka dari kecil sudah tidak diedukasi dan tidak dilakukan dialog imannya, ke depan trauma kayak Vika tadi itu akan berlanjut. Padahal itu seharusnya tidak ada gitu. Nah, berarti di proses edukasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau kakak sendiri tuh Omar sudah dari kecil sih, tapi memang edukasinya udah dari lama gitu loh. Maksudnya edukasinya tidak ujuk-ujuk ketika beberapa hari sebelum tidak. Jadi dia malah excited mau lihat di mana aja. Mereka udah selesai di komplek, di mana lagi yang ada, di mana lagi yang ada kurban. Malah nantangin ya Omar ya. Iya gitu kan. Kemarin kan di sekolah, jadi kan Sabtu di komplek, terus kemarin di sekolah dia kan. Misalnya program sekolah dia. Nah, di sekolah dia kan Masya Allah ya memang lebih sesuai syariat. Ya, jadi ditutupin pakai daun gitu kan. Jadi anak-anak nggak melihat tapinya meregang nyawa karena ada proses syariat yang harus berjalan gitu. Nah, mungkin itu yang juga kita perlu perbaiki di masyarakat kita, bahwa ada proses syariat yang harus berjalan di pemotongan ini. Jadi tidak ada trauma, tidak ada ini gitu. Jadi proses edukasinya berjalan dengan baik seperti itu. Nah, itu di emak-emak juga
harus paham itu gitu Vika. Jadi kalau kejadiannya bahwa anak-anak mereka ternyata mengetawakan atau malah ada yang trauma, berarti proses edukasinya di rumah tidak berjalan dari ibunya seperti itu. Oke. Jadi memang perannya emak-emak sekarang nih di masa Idul Kurban itu adalah dengan membekali anak-anaknya, selain bikin bekal untuk makan-makan di rumahnya. Jajannya kan kalau di mana keramaian ada jajanan ya. Belum lagi ketika sholat Idul Adha aja gitu ya Kak ya. Mungkin orang udah sibuk sholat atau lagi dengerin khotbah gitu ya. Iya betul. Mama minta jajan gitu. Iya. Nah itu kan proses edukasi ya. Iya. Edukasi ya. Tapi kan ada usia-usianya, itu mungkin itu ada usia-usianya gitu Vika. Jadi proses dari peran mama tadi ya, serba-serbi mama di itu peran itu yang paling penting sekarang, karena kalau misalnya menyiapkan makanan itu udah biasa gitu ya, misalnya selalu kita nyiapin makanan. Tapi proses edukasi yang berjalan tentang Idul Kurban ini yang kadang-kadang harus kita maksimalkan, termasuk tadi itu masalah jajanan. Mungkin ada jenjang usia memang harus kita ini dibolehkan ya, karena dia belum wajib nih dengar khutbah ya, nggak mungkin kita duduk ya, dia belum wajib ya untuk dengerin khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Tapi kita edukasi dari rumah, nanti kalau mau keluar dari saf jangan ajak misalnya Umi ngomong, Abi ngomong, ya udah ini jajannya silakan gitu ya kan. Kalau kita juga ibu-ibu juga jangan terlalu mengekspektasikan tinggi, nggak boleh jajan ini kalau nggak bisa. Itu udah itu kayak udah hari mereka juga ya kan, yang hari selebrasi mereka bisa jajan orang lebaran. Iya, jadi ya udah nih kita kasih uang, ini boleh jajannya satu. Bisa kok, anak-anak tuh kayaknya bisa sangat dipahamkan, asalnya kitanya juga udah mengedukasi dan menyiapkan mereka dari rumah dan gitu. Jadi teladan yang benar juga betul, ya Kak ya, dari awal gitu ya. Iya, jangan anak-anak umur 6 tahun tuh nggak boleh dengerin khatib dulu, mereka nanti jadi benci soal Idul. Itu Vika, jadi mereka akhirnya jadi benci datang sholat karena ustadznya panjang gitu kan. Omar aja sampai sekarang masih gitu. Nanti sholatnya aja kan 2 gitu, nggak ada ada ustadznya gitu kan. Tapi kalau Omar nanti mau keluar dari saf, ya udah keluar aja dulu gitu. Maksudnya jangan jadi mainnya di luar atau di lapangan atau tidak mengganggu orang yang lagi mendengarkan khutbah. Jadi itunya yang perlu kita jangan kita memposisikan dia harus seperti kita yang duduk gitu, enggak gitu. Jadi harus ada jenjang usia yang harus kita jenjang edukasinya gitu Vika, sesuai usia seperti itu. Oke. Berarti jadi memang ya sebagai ibu atau emak gitu ya, serba-serbi pertamanya itu selain mempersiapkan isi rumah, juga mempersiapkan mentalitas dan juga pemahaman anak ya Kak ya, untuk Idul Adha. Nah selanjutnya apa nih Kak? Tapi nanti ya siap. Di segmen selanjutnya kita istirahat dulu. Pasti Kak Nanda haus juga nih ya, udah panjang menjabarkan nih ya, serba-serbi ibu-ibu ya. Jadi kita istirahat dulu nih keluarga Sip, di segmen selanjutnya tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip masih di Beranda Perempuan tentunya ya. Di hari ini tentunya keluarga Sip di edisi Senin 9 Juni 2025 masih bahas tentang serba-serbi mama di hari Idul Adha ya. Dimana tadi udah di share sama Kak Nana ya. Yang pertama itu memang mempersiapkan, mak-mak ini perannya ketika Idul Adha itu adalah mempersiapkan selain rumah juga anak-anaknya ya Kak Nana ya. Bukan cuma sekedar mempersiapkan baju ataupun jajanan, tapi juga mengedukasi anak-anaknya, memberikan pemahaman kalau ya ini adalah bentuk ibadah kita, ini adalah bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain gitu ya. Dan juga bukan bentuk penyiksaan. Bukan. Apalagi. Karena sebenarnya kemarin Vika ada lihat tuh Kak, matematikanya cara agar penyembelihan itu enggak menyiksa hewan. Iya, betul. Makanya ada kalau kemarin sekolahnya anak-anak itu memang didatangkan ahli jagalnya, jaga halalnya Vika. Jadi bapak-bapaknya juga belajar bagaimana sih sebenarnya sesuai syariah, dan
tidak menyiksa hewan. Oke, Jadi nggak asal iya. gitu loh. Maksudnya kita memang harus pakai ilmu kan semua Iya. segala hal. Mungkin terlihat sepele atau misalnya ini kan udah bertahun-tahun gitu Idul Adhanya gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih proses kita udah sesuai syariah atau tidak. Iya, ilmu dulu sebelum Ilmu. amal Betul, ya, Kak, betul, ya. betul. Oke, berarti itu adalah peran mak-mak nih yang Betul. pertama. Nah, peran mak-mak yang selanjutnya apa nih, Kak? Jadi mungkin selanjutnya nanti kan ada pengolahan makanan ya. Cuma Iya. kita lanjutkan sedikit tentang proses edukasi tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu merasa sekarang udah terlambat nih mengedukasi anak-anak karena udah hari keempat ya. Mungkin udah ada yang selesai sembelih, malah udah ada yang selesai masak korbannya gitu ya. Tapi proses edukasi itu kita mulai jauh-jauh hari gitu. Nggak hanya perannya di sekolah saja, tapi ada peran di rumah yang harus kita lakukan. Yang seperti pertama itu mengenalkan sejarah kurban. Oke. Mengenal sejarah kurban. Jadi kenapa sih kenapa sampai ada proses penyembelihan kurban. Nah itu kita ibu-ibu harus menceritakan itu, masya Allah gitu ya. Sebenarnya itu adalah bentuk ketaatan rupanya dari seorang Nabi Ibrahim gitu kepada Allah gitu ya. Dan bagaimana seorang Nabi Ismail menerima dengan ketaatan juga gitu ya. Terus yang kedua itu yang harus kita edukasi adalah bagaimana sih nanti proses penyembelihan kurban itu di lokasi. Oke. Jadi anak-anak kebayang gitu. Nah kan kita bisa edukasi. Misalnya kalau dia merasa ketakutan, nanti kalau takut lihat darahnya, kamu mundur aja, atau ya udah pulang aja. Yang penting udah kesananya ngelihat prosesnya seperti ini, seperti itu. Terus yang ketiga di sana fungsi dialog-dialog iman berjalan. Misalnya seperti yang mungkin kita harapkan dia bisa menerima, ternyata dia kayak Vika bilang lah trauma atau apa. Nah di sanalah dialog imannya berjalan. Karena anak-anak itu semakin kecil di usia golden age-nya sampai 7 tahun itu mereka akan semakin paham dan akan semakin menerima apa kebaikan-kebaikan yang kita jelaskan gitu. Jangan sampai malah penjelasan kita atau dialog-dialog kita yang kita sampaikan ke anak-anak malah membuat dia makin trauma. Tapi lakukanlah dialog-dialog iman, dialog-dialog terkait ketaatan dengan Allah, terkait dengan tauhid, bahwa ini adalah bentuk salah satu iman kita kepada Allah gitu. Nah itu dipelan-pelankan dengan bahasa anak-anak, insya Allah anak-anak akan bisa menerima. Nah itu berjalannya tidak hanya beberapa hari sebelum Idul Adha. Jadi udah dari sekarang aja mulainya lagi edukasi itu berjalan seperti itu. Jadi sepanjang tahun sepanjang gitu ya, tahun. Kak, ya. Nah, kita juga harus mengambil peran bahwa edukasi ini tidak hanya berjalan di keluarga kita. Jadi anak-anak kita mungkin akan edukasi teman-temannya. Kan kita nggak bisa memaksakan lingkungan kita seperti kita mengedukasi anak-anak gitu ya. Tapi kita berharap bahwa kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan kepada anak-anak juga akan menular kepada teman-temannya. Jadi makanya kita bisa memulai edukasi itu dari rumah. Habis itu nanti kita mungkin pelan-pelan ke tetangga gitu ya. Nah, ternyata masih PR banget nih gitu. Buat karena kemarin karena kondisinya memang ternyata anak-anak malah mengetawakan hewan kurban itu gitu ya, maksudnya karena kesakitan apa. Nah itu edukasi berarti tidak berjalan di ibu-ibunya. Jadi mungkin next kita akan mengadakan pengajian tentang itu di masjid talim kita dengan tema bagaimana sih mengedukasi anak biar mau bersikap baik terhadap ini. Kan dalam Islam kan setiap perilaku kita tuh ada adab-adabnya terhadap termasuk adab terhadap makhluk Allah yang bernama hewan. Jadi itu tuh proses edukasinya panjang. Kita nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba bisa anak-anak tuh bisa menerima hal itu, tidak gitu. Apalagi sekarang pengaruh luar eksternal itu begitu besar gitu ya. Jadi anak-anak bisa saja mendapatkan informasi yang tidak benar dengan gampang gitu. Nah itu edukasinya harus sudah dari rumah sendiri gitu. Karena anak-anak mungkin lebih menerima dari ibunya gitu ya, dari ayahnya, mungkin dari gurunya. Nah, nanti baru dia pun akan menularkan kepada teman-temannya seperti itu. Nah, jadi itu proses edukasinya panjang ya. Walaupun terlihat sepele bagi orang lain. Mungkin eventnya sekarang udah habis, orang udah lupa gitu. Tapi kan proses edukasinya akan terulang lagi di tahun depan Idul Adha. Insya Allah kita bertemu lagi di Zulhijjah seperti itu ya. Terus lanjut ke peran mama yang lain, yaitu dalam pengolahan daging kurban. Jadi sebelum hoax dan fakta tentang kurban ya. Jadi nanti ibu-ibu tuh akan pengolahan ya. Nah kita langsung aja deh hoax dan fakta tentang ini ya Vika ya. Ada tuh yang isu-isu yang berjalan tentang daging kurban tuh nggak perlu diberasihan langsung masuk freezer, ya kan? Nah ada benernya. Jadi ternyata teman-teman bisa juga itu follow BPOM RI ya. Instagram. Nah, pakai ya sosial medianya dengan benar. Jadi yang di follow tuh yang informasi-informasi seperti itu gitu ya. Jadi di BPOM RI itu biasanya setiap
event-event tuh akan diupdate gitu. Nah, termasuk bagaimana sih cara kita menyiapkan hewan kurban. Nah, hewan kurban ini mungkin juga daging-daging kita beli harian gitu ya. Jadi setelah dibeli, setelah dapat daging kurban itu sebenarnya kita bersihkan tapi tanpa air, Vika. Jadi kita bersihkan sampahnya. Gitu. Akan ada kadang kerikil-kerikil yang nempel di daging, terus sampah-sampah daun gitu ya. Nah, itu yang kita bersihkan tapi tanpa air. Nah, kalau perlu ibu-ibu sudah menyiapkan, misalnya yang mau jadi dendeng, potong dendeng aja dari sekarang. Baru habis itu disimpan berdasarkan kebutuhan. Misalnya ini yang bahan dendeng, ini untuk rendang, ini untuk nanti sampah deh, macam-macam kan ibu-ibu. Nah, itu udah boleh dipotong-potong sesuai kebutuhan kita. Jadi di-pack sesuai kebutuhan. Karena sebelum masuk kan udah masuk freezer nih. Nah, setelah masuk freezer sebelum dimasak itu sebenarnya tidak disarankan untuk merebus. Karena ada orang yang pakai air panas gitu ya. Tapi diturunkan dulu dia ke chiller, ke bagian bawah kulkas. Baru setelah agak lunak baru kita keluarkan dari kulkas. Nah, kenapa sih pentingnya untuk menyiapkan sesuai porsi yang akan kita masak? Karena daging ini kan protein ya. Protein ini kan mudah terkontaminasi yang tidak sehat gitu ya, bakteri dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita kita keluarin ini dari kulkas, kakak juga sering nih kayak gitu. Jadi kayaknya pelajaran bahwa kita harus menyiapkan itu food preparationnya gitu ya. Jadi kita menyiapkan per porsi masak. Jadi kalau protein itu kalau keluar masuk kulkas bakterinya makin banyak. Jadi memang ketika kita keluarkan sesuai yang kita masak, otomatis kan kita masak satu kali itu aja. Yang lain nggak kena kontaminasi udara atau apa gitu. Nah, itu yang penting ibu-ibu lakukan. Jadi salah juga kalau kakak nih masih nih melakukan itu ya. Jadi setelah dagingnya dapat kita masuk freezer langsung gitu ya. Tapi ternyata dibersihkan dulu kerikilnya, apanya gitu. Lakukan prepare-nya dagingnya, baru ketika dimasak baru kita cuci dengan air sebelum kita olah. Seperti itu. Setelah kita dari chiller tadi ya, dari chiller udah baru kita cuci sesuai kebutuhan kita masak seperti itu. Nah, karena daging kurban ini kan protein ya, protein ibu-ibu harus ingat bahwa protein ini sangat gampang terkontaminasi bakteri. Jadi kita harus benar-benar menjaga kehigienisannya. Termasuk termasuk nanti talenan untuk memotongnya nggak boleh digabung dengan sayur, dengan itu. Nah, itu jadi harus benar-benar kita pisah gitu. Itu penting untuk pengolahan daging di rumah gitu ya. Nah, kalau bisa penyimpanannya pun dipisah dari tempat makanan yang sudah diolah gitu. Misalnya kan ini kadang masih berdarah atau apa ya. Jadi kita bisa dari mungkin ibu-ibu di rumah udah ngolah ngolah jadi bakso atau apa, agak dipisah lokasi untuk penyimpanannya gitu. Nah, itu mungkin untuk peran mengolah dagingnya ya. Setelah itu terserah ya, mau jadi rendang kah, mau jadi sampade macam-macam ya. Mama sekarang masya Allah udah masak tuh kayaknya rendangnya. Nah, itu boleh diolah sesuai dengan kebutuhan. Terus apa lagi ya tentang itu sih peran ibu-ibu ya, sampai pengolahan gitu, sampai penyimpanan. Nah, itu kita harus menjaga kebersihan dari si daging ini gitu, Vika. Oke. Tapi kayaknya kita ke skip satu langkah tadi ya. Mungkin aktivitas ibu-ibu ketika hari penjagalan selain memberi edukasi kepada anak gitu ya. Ibu-ibu biasanya nih Kak Nana nih, Kak Nana share aja nih gitu ya. Kegiatan Kak Nana ketika hari H penyembelihan terjadi gitu. Nggak mungkin dong Kak Nana diem-diem aja di rumah. Oh iya ding, silaturahmi ya. Jadi ada ibu-ibu tuh ada biasanya itu kayak Idul Adha tuh jadi ajang ketemu sama tetangga gitu, kumpul sama ibu-ibu gitu ya. Ini sebenarnya budaya yang perlu diteruskan. Kadang-kadang kan ada tuh yang ke-skip bahwa mending bapak-bapaknya makannya nasi bungkus aja atau apa gitu ya. Tapi masya Allahnya kalau kita jaga bahwa kita masak bersama dengan ada dapur umumnya gitu kan, konsumsinya gitu. Jadi kita jadi ibu-ibu ya Vika, jadi mama jadi merasakan mamanya ya, mamanya ya. Jadi ada dapur bersamanya gitu. Jadi ibu-ibu mengambil peran bahwa menyiapkan konsumsi bersama, ngobrol. Mungkin yang tetangganya biasanya nggak pernah kita ngobrol panjang, di sana malah ngobrol, malah kan kayak kerjaannya nggak banyak tapi orangnya lebih banyak dari kerjaan gitu. Nggak masalah. Jadi kayak ada peran untuk komunikasi dengan
dengan orang lainnya jalan, peran sosialisasinya berjalan di Iya, sana. iya. Jadi kita kayak lebih kenal tetangga, lebih deket, lebih ya hahaha ibu-ibu kan healingnya itu aja cukup deh kayaknya, bisa ketawa dengan teman-teman gitu kan. Kayaknya diamnya pas makan doang tuh. Iya nanti makannya belanjuangan yang pakai daun itu gitu, kita makannya bareng-bareng. Jadi itu peran sosialisasi sosialnya juga berjalan ketika Idul Adha. Masya Allah lah ya, seru banget ya Idul Adha. Pokoknya buat kami tuh kayak Idul Adha itu kan hari tasyrik yang 4 hari ini benar-benar hari makan-makan aja gitu. Iya. Kayaknya emang beda banget ya kayak antara Idul Adha dan juga Idul Fitri. Iya, karena kalau Idul Fitri belum tentu nih tetangga ketemu. Iya, kadang betul. dia pulang kampung. Iya, pulang. Ataupun pergi kadang silaturahmi ke tempat lain kan. Idul Fitri itu kayak karena banyak perantau yang pulang macam-macam, jadi mereka lebih ke fokus ke keluarga. Jadinya gak ketemu. Gitu ya. Tapi Idul Adha tuh mau nggak mau kan kita jadi ketemu dengan sesama komplek yang biasanya kan kalau kurban tuh memang dia kurban di lokasi dia tinggal. Jadi kita kayak ketemu orang-orang yang biasa nggak ketemu aja di tempat itu, di tempat. Kalau nggak hadir hari itu pasti nggak dapat daging kurban kan? Iya, ya betul. Ibu-ibu lagi ya nyelamatin. Kayak gitu deh. Lumayan ya. Lumayan. Bahkan malah hari itu udah nyiapin santan ya, hari Idul Adha itu udah nyiapin santan, terus udah bumbu rendangnya udah siap Vika. Ceng ternyata dibungkusin dong petugas dapurnya dapat lagi, jadi kami gak jadi masak, disimpan. Kita juga hari pertama nggak masak. Iya. Hari kedua juga enggak. Dapat sayur, ya udahlah nggak usah masak gitu, cukup lah sampai malam gitu kan. Jadi kita nggak, ya alhamdulillah berkah aja gitu. Alhamdulillah ya. Jadi itu juga keberkahan dari kebersamaan. Iya betul ya kayak, karena nggak mungkin juga sih sebenarnya cuman butuh 5 orang untuk eksekusi. Enggak. Walaupun mungkin ada 5 ekor sapi gitu dalam satu kampung, itu nggak mungkin juga bisa dieksekusi cuman 8 orang gitu ya. Tapi emang ya semangat jiwa gotong royongnya masyarakat ini emang harus digalakkan lagi gitu ya kayak, dan emak-emak butuh juga peran aja. Iya, peran itu gitu. Tapi mungkin ke depan juga perlu kita perbaiki itu, misalnya kayak kakak nggak tahu nih fakta atau hoax ya, mungkin nanti lebih dibahas sama Ustadz. Mungkin misalnya kayak haruskah kurbannya hanya kita utamakan di daerah tempat tinggal, karena ternyata banyak tempat lain kita harus juga, misalnya kayak yang tempat-tempat orang yang nggak ada kurbannya gitu kan, kita tebar kurban kan, bro. Kan banyak sekali lembaga zakat yang juga mengadakan itu gitu. Jadi itu mungkin juga perlu edukasi buat orang lain gitu ya, karena kayak yang paling heboh tuh Vika, kampungnya suami kakak itu. Dia kampungnya kecil, sapinya 27. Terus yang dapat itu semua anggota keluarga. Vika ngerti? Jadi di Vika berapa orang di rumah misalnya? Sampai anak-anak dihitung, sampai bayi-bayi itu. Ya Allah, itu jadi overload banget. Overload. Masya Allah itu di kampung itu. Tapi begitu jiwa berbaginya tinggi di tengah kesulitan ekonomi gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah kampungnya suami itu 27 ekor sapi, terus diantar ke rumah-rumah Vika, dan tidak perlu kupon sebenarnya lagi, karena jadi diantar tuh misalnya di rumah ini berapa orang, jadi dapat sampai bayi-bayi itu dapat satu. Itu bisa setahun mereka nggak beli daging kali itu kan, karena saking itu gitu. Tapi Masya Allah semangat berbaginya. Cuma perlu mungkin edukasinya nanti gimana supaya kita bisa, apakah memang kurban ini harus di daerah tempat tinggal gitu, atau kita bisa nggak lebih mengutamakan kayak daerah-daerah yang tidak dapat kita. Mungkin itu kerjasama itunya kali ya kak ya, kerjasama lembaga masjid-masjidnya. Karena kalau di rumah Vika nih kak ya, alhamdulillah juga di tempat Vika tinggal itu emang selalu rekor dari semua. Padahal ini cuma musola kecil gitu. Korbannya itu selalu dibatasin. Karena banyak yang mau ya. Karena kebanyakan gitu. Bahkan sampai 13. Padahal cuman 2 RT. Iya betul. Nah karena seperti itu jadinya ada kuota. Dibuat kuota kak. Jadi RT dan RW itu mereka berkumpul. Kami ada masjid rayanya juga kan. Jadi nanti kuponnya itu dari asalnya cuma 1 dari masjid raya, dan dihitung per kakak. Nanti kalau misalnya RT di sini kurang, nanti masyarakatnya ngambil di tempat kami. Iya. Boleh gitu mah. Itu jadi itu tuh proses seperti itu Vika yang perlu kita mungkin perbaiki dari tahun ke tahun. Tapi kan mungkin nggak di kita ya, mungkin lebih ke alim ulama, ustadz yang bisa menjelaskan hal itu gitu. Jadi ada kuota-kuota khusus. Jadi bukan masalah berlomba-lomba banyaknya korban, tapi mungkin
masalah kebermanfaatan buat masyarakatnya lagi gitu. Iya. Mungkin kalau terlalu overload juga mungkin kayaknya tidak baik kan. Jadi mending kita memang menyebarkan kurbannya di daerah yang memang benar-benar nggak ada, kan ada loh, subhanallah gitu ya. Ternyata ada daerah yang memang tidak ada masyarakatnya sanggup berkurban. Nah mungkin lebih kita fokuskan seperti itu. Terus sekarang udah banyak lembaga-lembaga yang mau mengelola itu, kita tinggal ikut kurban di sana gitu. Itu sih, itu kami juga lagi memperbaiki itu ya, karena kalau kakak sama suami itu memang sekarang tuh kayak lebih mengutamakan di daerah tempat tinggal kalau masih kurang. Jadi kami tuh kayak injury time Vika. Misalnya kayak injury time kita di mana nih orang memang kurang, udah kita di sana. Gitu jadi ya, udah mepet hamil berapa gitu. Jadi kita putuskan di mana. Jadi kira-kira di mana sih yang kurang gitu kan. Di mana kalau misalnya ternyata tempat tinggal kita masih kurang, ya udah kita di sini aja. Tapi ternyata di kompleks sudah penuh kuotanya, ya udah kita baru cari di daerah lain. Nah itu butuh edukasi yang panjang juga. Jadi biar tradisinya baik tapi kebermanfaatannya juga jauh lebih luas dan berkah juga untuk semua ya. Oke, jadi mungkin ini peran mama di sini juga ikut rapat-rapatnya kali. Iya, betul. Di itu kayak bilang tadi, jadi kita perlu edukasinya tuh berkepanjangan gitu Vika. Jadi kayak kita orang yang memang ada aktif di masyarakat itu, kita lihat nih kebutuhan materi di ibu-ibu apa sih, kan majelis taklim ada nih. Jadi berarti kita bisa sampaikan di sana untuk ibu-ibunya, ilmunya harus diupdate yang seperti ini, yang bagusnya seperti ini gitu. Jadi kita harus mengedukasinya juga nggak hanya di keluarga, ternyata di masyarakat kita juga masih butuh edukasi yang lebih panjang gitu. Nah itu mama juga sangat penting perannya di sana. Karena mereka pertemuan dengan ibu-ibunya kan lebih banyak ya daripada bapak-bapak ketemu bapak-bapak. Iya. Karena memang emak-emak ini biasanya punya agenda arisan kan, minimal bulanan lah ya. Iya, majelis taklim, arisan banyak lah, kelompok yasinan apa banyak wadahnya bertemu. Belum lagi kelompok senamnya. Iya betul, di komplek kakak banyak banget jenis kelompoknya. Emang macem-macem banget ya, dan ternyata emang sepowerful itu sebenarnya peran emak-emak ini betul, gitu. Oke, jadi wah ternyata nih untuk emak-emak dan calon emak-emak gitu ya. Iya betul. Ternyata harus lebih melihatkan tarinya lagi dan ya. update ilmu juga kan. Jadi ibu-ibu tuh memang long life learnernya juga harus jalan. Jadi mau terus belajar, karena kita proses membentuk generasinya di tangan kita nih gitu. Iya kan. Jadi hal-hal mungkin terlihat sepele jangan disepelekan. Sekarang tuh semuanya berdampak besar. Gitu. Iya, seperti itu nih keluarga sip ya. Dan ya memang banyak banget emang sebagai perempuan itu, makanya perempuan emang dikasih anugerah bisa banget multitasking betul. Dibandingkan laki-laki ya, laki-laki cuman bisa fokus sama satu hal, tapi kalau perempuan mah bisa cuci piring, bisa sekalian gitu ya. Terkait tadi tuh, terkait empati terhadap hewan itu. Kalau bapak-bapak ya udah biarin aja, karena kan logik ya. Tapi kalau kita mungkin anak-anak kita akan merasa ketika anak-anak komen seperti itu, kita lebih akan merasa dengan perasaan kita menjelaskannya gitu. Oh iya, itu kan makhluk Allah juga, bla bla gitu kan. Jadi kita lebih dengan perasaan menjelaskannya, nggak pakai logik. Jadi memang peran ibu-ibu tuh di sananya menimbulkan empati gitu di anak-anak untuk itu. Oke, ini untuk semua emak-emak yang dengerin ini waktunya kita berdampak gitu ya. Iya betul. Wah, dengan hal kecil tuh ternyata sangat berdampak. Masya Allah. Oke, nah tadi kan Nana juga nyinggung nih hoax atau fakta. Udah baru satu nih hoax atau fakta. Sisanya ada lagi ini hoax fakta. Tapi nanti dibahas juga tentang kesehatan ya. Tapi ini terkaitnya dikit ya tentang daging kurban, daging kambing lebih tinggi kolesterolnya. Jadi pada takut makan daging kambing kan, dengan tensi bla bla, ternyata dari segi penelitian bahwa daging sapi lebih tinggi lemak dan kolesterolnya daripada daging kambing. Tapi dalam batas wajar makannya. Iya kan, kadang-kadang kita overload makan. Ini iyalah tensinya naik gitu kan. Jadi kayak kemarin tuh di dapur ibu-ibu tuh bilang, siap-siap yo tensi naik ya belum lagi gitu ya. Nah kakak bilang, siap-siap kan. Jadi kakak ingatkan orang-orang yang memang punya hipertensi, jadi terlalu banyak dimakan. Terus tetap imbangi dengan sayur. Kan biasanya tuh kayak ibu-ibu tuh kalau di dapur kalau udah kurban ini sayurnya acar ya. Acar timun tambah nanas tambah wortel tambah cabai
rawit ya. Sama lagi. Insya Allah, iya itu template kalau kayaknya kalau di dapur konsumsi kurban ya. Nah itu ada untuk membalance tadi efek samping dari si daging ini. Tapi sebenarnya dalam batas wajar nggak masalah, proteinnya kan tinggi, jadi dalam batas wajar makannya. Jangan sampai jangan sampai tiap hari makan dagingnya. Ini udah hari berapa, hari ketiga ya. Di rumah tuh kami udah hari ini tuh nggak kita habiskan stok ini, maksudnya udah ada yang kemarin dibawain kan dari kampung kita ya. Habis ini kita nggak daging dulu ya sementara. Mungkin daging kita ulang 2 hari lagi gitu. Jadi balance menu di rumah itu fungsi peran ibu-ibu ya. Peran ibu-ibu yang terakhir adalah membalance menu di rumah. Jadi tidak harus selalu daging setiap hari. Tapi kita balance dengan ada sayur, kita ganti lagi ada besok mungkin protein yang lain, protein yang lain, dan minum air putih yang lebih banyak. Mungkin bagi anak-anak nggak terlalu ngefek ketika mereka banyak makan daging, tapi orang kita bertambahnya usia metabolismenya sudah makin turun ya. Jadi kayak udah mulai sakit kepala gitu misalnya. Ini apalagi misalnya kayak sendi-sendinya mulai berasa. Iya, ini kan rendang udah masak ya Vika ya. Nah rendang ini kan makin panasnya makin sip ya. Nah udah stop, jangan dimasak semuanya dulu jadi rendang. Jadi cukup dulu, ini kayaknya kepala udah mulai pusing, ya udah kita kurangin dulu nih yang santannya, yang pernah gitu ya. Nah jadi membalance menu yang ada di rumah itu fungsi terakhir ibu-ibu di saat Idul Adha. Jangan daging setiap hari gitu. Olahannya pun sekarang kan udah mulai kece-kece ya. Bisa kita bikin kayak ala-ala Korea kan, yang rebusan-rebusan. Ya kan dagingnya bisa digitu-gituin kan. Kayak ada kemarin kakak lihat menu apa ya, kayak dibikin steak ya kan, jadi nggak selalu diolah untuk santan untuk apa gitu, jadi kita bikin sop ya kan. Sop kan lebih, anak-anak juga lebih semangat kan makannya, ada kuahnya hangat gitu. Jadi kita balance menu yang ada di rumah gitu. Jadi ini lengkap banget berarti ya. Ada parentingnya, emak-emak sebanyak itu kerjaannya. Ada ilmu sosialnya gitu ya. Ada pernak-pernik dapur betul. Ada juga info kesehatan atau menunya. Ya ada menu apa lagi? Silakan. Wah, Masya Allah banget ya. Obrolan kita kali ini nih emang ya, karena emang emak-emak se-powerful itu, sekompleks itu ya. Banyak banget perannya yang harus kan. Jadi kita kayak, jadi pokoknya doanya buat ibu-ibu di rumah tuh harus sehat terus ya. Sehat mental maupun sehat jasmani ya. Jadi be happy ya. Jadi kitanya juga belajar terus bisa menyiapkan keluarga dengan baik juga, karena kitanya juga harus bahagia. Siap, Masya Allah ya. Memang untuk menjadi seorang perempuan aja dulu udah dikasih banyak PR-nya. Betul. Apalagi untuk jadi ibu. Ini udah dibilang dalam Al-Quran, menjadi ibu itu diberikan 3 kesulitan dulu untuk dia bisa jadi ibu ya Kak ya. Karena ya tugasnya ternyata sebanyak ini, segambreng-gambreng ini ya. Masya Allah. Waduh, ini nggak terasa nih udah hampir 1 jam kita ngobrol tentang Idul Kurban dalam emak-emak dalam Idul Kurban maksudnya nih. Betul. Semoga nanti di tahun depan ya untuk keluarga SIP yang mungkin belum maksimal nih perannya di kali ini ya, ibu-ibu di manapun Anda berada belum maksimal, insya Allah tahun depan bisa lebih maksimal lagi ya. Dan kalau misalnya tahun ini belum sempat untuk berkurban gitu ya, masih banyak kebutuhan, semoga insya Allah tahun depan bisa berkurban, bahkan bisa 1 ekor sapi langsung gitu ya. Masya Allah ya, bisa dipanggil jadi tamu Allah kita. Amin ya Rabbal Alamin ya. Masya Allah. Wah, semoga yang disemogakan tersemogakan. Amin ya. Oke, wah Kak Nana, makasih banget nih Kak Nana udah nyempetin waktunya. Ini Kak Nana nih seorang business owner, penggerak emak-emak di rumah gitu ya. Ibu rumah tangga nomor 1. Masya Allah, ibu rumah tangga juga tentunya ya. Nomor satunya itu. Ini meluangkan waktunya ya untuk ngobrol sama di Beranda Perempuan kali ini. Padahal ini lagi libur ya Kak ya. Libur ya, komplit banget lagi di rumah. Iya, semoga waktunya yang diberikan berkah, juga ilmu yang diberikan berkah ya Kak ya, dan bisa kita praktikkan sehingga bisa jadi amal jariah ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Wah, terima kasih Kak Nana. Sama-sama Barakallah. Semoga nanti
dalam waktu yang dekat lagi kita ketemu lagi ya kan Nana ya. Amin amin. Diaminkan Di nggak nih? Beranda Perempuan. Amin tentunya Amin. pasti karena ditunggu-tungguin kayak gini. Oke, dan keluarga sih untuk Anda yang ketinggalan ya obrolan kita dari awal hingga akhir tadi nih, bisa banget untuk nanti pantengin di YouTube kita, maksudnya ya YouTube kita di Sip Media. Jangan lupa untuk dicek di sana, di subscribe, di like juga, di komen, di share juga, ditonton dari awal hingga akhir. Dan ya, waktunya kita mohon pamit ya Kak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.